Salam Rahayu. Umat Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat berkat-Mu yang telah memelihara hidup kami. Saat ini kami rindu untuk dituntun oleh sabda-Mu, maka berkatilah kami agar menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga mampu bertumbuh bahkan berbuah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pergantian tahun selalu menjadi waktu di mana begitu banyak refleksi dan resolusi dilakukan. Refleksi adalah melihat sejauh mana perjalanan kehidupan telah menuntun kita, sedangkan resolusi adalah rancangan tujuan kehidupan di tahun yang baru. Ada sebagian orang yang cukup puas dengan pencapaian sepanjang tahun yang sudah dilalui, sehingga dengan percaya diri menata rencana untuk mencapai hal-hal yang lebih di waktu berikutnya. Namun, tidak sedikit juga yang merasa belum mampu menuntaskan tujuan yang sudah terlebih dahulu ditetapkan, sehingga menjadi tidak terlalu berani untuk menetapkan tujuan yang lebih jauh. Memang masing-masing orang memiliki rancangan tujuan dalam hidupnya. Ada rancangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada juga rancangan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi ada juga yang terkesan muluk-muluk. Semua bergantung pada penghayatan akan kemampuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari Ur Kasdim menuju kepada tanah perjanjian. Panggilan Tuhan ini memberikan tujuan hidup yang baru bagi Abram. Ia keluar dari zona yang selama ini dihidupinya, menuju kepada satu titik baru yang ditentukan oleh Tuhan. Masalahnya adalah, seringkali kita memahami dan mengajarkan panggilan Tuhan kepada Abram hanya sebatas ia dipanggil keluar dari rumahnya menuju tempat yang ditentukan Tuhan. Ini benar dan sama sekali tidak salah. Tetapi perlu untuk dipahami bahwa tujuan yang ditentukan Tuhan bagi Abram bukan hanya tentang ia akan menuju kemana, tetapi juga tentang ia akan menjadi apa. Memang perpindahan dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian akan mengubah hidup Abram. Namun panggilan dalam ayat kedua juga menjadi penting untuk memberi makna bagi kehidupan Abram yang baru. Ia dipanggil untuk menjadi berkat. Abram mendapat tujuan hidup yang baru. Ia tidak lagi hidup hanya bagi dirinya sendiri, tetapi ia akan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan berkat bagi banyak orang. Mengawali tahun 2023, bagaimana kita melihat tujuan hidup kita? Apakah sekadar hanya ingin mencapai sesuatu atau ingin mendapatkan hal-hal tertentu? Panggilan kepada Abram mengajarkan kita untuk menetapkan tujuan bukan sekadar tentang apa yang akan kita capai atau kita dapat, tetapi juga tentang kita akan menjadi seperti apa. Panggilan kepada Abram juga berlaku bagi kita yang mengimani iman kepada Yesus Kristus, yakni panggilan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dari sekian banyak tujuan yang kita tetapkan, mari menjadikan panggilan untuk menjadi berkat ini sebagai salah satu penuntun kehidupan kita. Dengan demikian fokus hidup kita bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya kesenangan dan kepuasan kita semata, tetapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan sesama. Kiranya hidup kita memiliki tujuan yang jelas, sehingga kita tertuntun untuk berkarya layan seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari bersama berdoa. Syukur bagi Allah yang telah memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya panggilan yang Kau berikan kepada Abram juga kami hayati sebagai panggilan kami, yakni agar hidup kami menjadi berkat. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati, salam Rahayu.